Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik
bersyukur, memujimu, menyembahmu. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 mo. Kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala mas, kiarala barala. Kiarala barala 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 mas, kiarala barala mo. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiarala barala bas, kiarala barala, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kiarala mas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralamaralamas, ya Ralamaralamo, ya Ralabaralamaralamaralamaralamaralamas, ya Ralabaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, kina ya ralamaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Shalom, puji nama Tuhan jikalau pada hari ini kita beroleh persekutuan di dalam ibadah doa malam. Saya percaya bahwa inilah hari Tuhan bagi setiap kita, juga hari setiap kita hanya bagi Tuhan kita. Tetapi pada hari ini kita mau sama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala siap kita untuk kita menengadahkan hati siap kita kepada Tuhan, supaya Dia yang menolong siap kita untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya bagi siap kita. Terpujilah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau pada hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami boleh menerima akan firman-Mu Tuhan. Mari biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Untuk kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Buat tanah hati kami, tanah hati yang baik ketika benih firman Tuhan disampaikan bagi setiap kami. Sungguh-sungguh Tuhan, kami haus, kami lapar untuk kami diubah dan kami juga berubah oleh firman Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami adalah hidup yang boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Dan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan akan firman-Mu. Bila segala persiapannya Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyempurnakan. Sehingga sungguh-sungguh hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Dan kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan roh jahat yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan kepada yang lain, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga hendak mencuri berkat firman Tuhan, kami juga mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus yang hari ini boleh beracara, hari awal, pertengahan hingga pada akhir, sehingga sungguh-sungguh boleh membawa kemuliaan akan nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhir semua di dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kita kembali untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kita boleh menerima apa yang menjadi perkataan firman Tuhan bagi setiap kita. Nah saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang mungkin cukup cukup membuat kita sedikit terhenyak. Saya menyampaikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah memindahkan kekayaan bangsa-bangsa. Nah saudara, apa yang ada di dalam benak kita pada waktu kita mendengar tema ini, yaitu memindahkan kekayaan bangsa-bangsa. Ini sesuatu yang mungkin luar biasa, kekayaan bangsa-bangsa dan dipindahkan kepada kita. Nah saudaraku, kita ingin pada hari ini kita boleh memiliki cara pandang yang benar pada waktu kita mendengar kata memindahkan kekayaan bangsa-bangsa. Saudaraku, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 itu yang mendasari daripada kita mendengar tema memindahkan kekayaan bangsa-bangsa. Supaya kita punya cara pandang yang benar, kita punya cara berpikir yang benar, kita bisa menerima dengan benar sesuai dengan apa firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Midian dan Eva,
Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Inilah saudaraku yang mendasari daripada saudaraku tema memindahkan kekayaan bangsa-bangsa. Jadi bukan selagi apa kata dunia, apa kata saudaraku mungkin kedagingan kita, tapi apa kata firman Tuhan. Nah saudaraku, dari firman Tuhan ini kita akan mendapat atau kita akan mengerti apa maksud daripada tema memindahkan kekayaan bangsa-bangsa yang didasari oleh Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Maksudnya adalah bahwa kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi Tuhan yang apa? Yang berinisiatif. Tuhan yang memulai, Tuhan yang bertindak mengawali, Tuhan yang bekerja memindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada kita untuk apa? Untuk alat kemuliaan Tuhan. Jangan sampai hanya berhenti pada kata kuasa Tuhan yang bekerja memindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada kita. Kalau hanya berhenti sampai di sini, saudaraku, ya ini yang kurang tepat. Tapi yang tepat adalah bahwa ketika kita saudaraku bersama-sama pada hari ini, kita saudaraku belajar untuk kita mendapatkan sebuah topik memindahkan kekayaan bangsa-bangsa, dikatakan kuasa Tuhan yang bekerja memindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada siap kita untuk alat apa? Kemuliaan Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang berinisiatif, saudaraku dia beri kepada setiap kita dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita kembalikan saudaraku untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita kembalikan sebagai saudaraku apa? Kita kembalikan sebagai bahwa ini adalah memang untuk apa? Untuk Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri saya. Bukan untuk kepuasan daging saya. Bukan untuk apalagi untuk memuaskan hasrat saya. Tapi ketika Tuhan, saudaraku dia memberkati kita dengan kekayaan yang saudaraku itu besar. Ingat itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini saudaraku dapat kita lihat. Ya, di tadi ada saudaraku Yesaya pasal yang ke-60 di sana saya garis bawahi. Ya, yang pertama saudaraku untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Untuk memberitakan perbuatan daripada saudaraku masyhur Tuhan. Artinya apa saudaraku? Bahwa setiap kita pada waktu kita diberkati, Tuhanlah yang menjadi sumber berkat bagi setiap kita. Orang saudaraku tidak hanya melihat kita saudaraku, kita memiliki banyak berkat, kita memiliki banyak harta, kita memiliki banyak uang, tetapi saudaraku mereka melihat bahwa itu semua kita kembalikan, bahwa mereka melihat Tuhanlah yang menjadi sumber bagi setiap kita. Jadi saudara, dengan berkat yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita nikmati saudaraku, Tuhan dipermuliakan. Bukan saudaraku untuk kedagingan kita, ya. Yang kedua dikatakan akan tersedia untuk ibadahmu. Pada waktu kita saudaraku diberkati oleh Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan itu tidak dengan tangan hampa. Kita datang kepada Tuhan saudaraku dengan tidak dengan tangan kosong. Tapi ada sesuatu yang kita saudaraku bawa kepada Tuhan untuk apa? Ya untuk kemuliaannya. Dikelola saudaraku untuk gereja, untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk saudaraku kegiatan sosial, untuk apalagi saudaraku untuk aksi-aksi saudaraku misi. Supaya apa? Supaya lewat saudaraku kegiatan aktivitas yang kita atau gereja lakukan itu boleh membawa jembatan bagi kabar baik disampaikan bagi banyak orang. Ya. Yang ketiga apa? Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan. Jadi ketika Tuhan berinisiatif memberkati kita, ya saudaraku, ketika kita kembalikan kepada Tuhan, kita beri saudaraku kepada Tuhan, maka itu adalah hal atau itu adalah sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang mengawali, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa memperoleh kekayaan, untuk kita memperoleh segala berkat.
Baik berkat-berkat rohani maupun segala berkat-berkat jasmani. Dan dikatakan juga bahwa aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Wah, saudaraku, ini betul-betul apa? Betul-betul membawa semarak bagi rumah Tuhan. Banyak orang yang mereka akan berbondong-bondong datang, saudaraku, untuk mereka menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Kenapa? Di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, itu saudaraku ada apa? Ada berkat yang sungguh-sungguh boleh memberkati banyak orang, saudara. Jadi hari ini kita sama-sama kita belajar, pada waktu kita saudaraku mendengar kata memindahkan kekayaan bangsa-bangsa, bukan berarti saudaraku bahwa itu adalah untuk kita, bukan. Itu saudaraku dengan kekuatan kita, bukan. Tapi itu adalah kuasa Tuhan, inisiatif Tuhan, kemampuan yang Tuhan beri buat siap kita untuk kita bisa mendapat pekerjaan diberkati, usaha diberkati, semua aktivitas kita diberkati saudaraku dengan tujuan apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudaraku, di depan tadi ya di bawah kata tema memindahkan bangsa-bangsa, di sana ada subtema yaitu hidup ya dengan perjanjian berkat. Jadi saudara, saya mau nanti kita bisa merangkai ketika saya menyampaikan tema dan saya menyampaikan subtema, saudaraku, kita akan bisa merangkai untuk kita bisa memahami dengan baik apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi siap kita pada malam hari ini. Nah, hidup dengan perjanjian berkat terambil dari kitab, saudaraku, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, saya yakin bahwa sekali lagi kita tidak asing dengan seorang tokoh Alkitab yang bernama Abram pada mulanya, tapi ketika saudaraku suatu kali dia berganti nama menjadi Abraham. Setelah apa? Setelah saudaraku perjanjian atau saudaraku setelah Abram mengalami peristiwa yang luar biasa sampai akhirnya saudaraku dia berganti nama menjadi Abraham, saudara. Bapa bagi banyak bangsa, bapa bagi orang-orang yang beriman. Abram atau Abraham, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi Abram pada mulanya, saudaraku, dikatakan bahwa dia mendapatkan sebuah perintah Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk dia pergi. Dari mana? Dari mana? Pergi dari negeri di mana saudaraku dia tinggal. Kita tahu bahwa saudaraku Abram atau Abraham, saudaraku, dia tinggal di sebuah negeri yang bernama Ur Kasdim. Ya. Sebuah negeri saudaraku yang di mana saudaraku dia tinggal bersama-sama saudaraku dengan keluarga dan juga saudaraku dengan kaumnya. Bersama juga dengan bapa, bersama juga dengan keluarga besarnya, saudara. Jadi dia sudah menikmati semua kenyamanan, dia sudah menikmati saudaraku semua kenikmatan, ya, dia sudah menikmati semua yang baik, saudaraku. Dan hari itu ketika dia mendengar saudaraku akan firman Tuhan ini, perintah Tuhan bagi dia, saudara. Memang saudaraku ini sesuatu saudaraku yang membuat dia kemungkinannya adalah saudaraku dia bingung. Saudaraku dia pun juga dia merasa bahwa dia berat untuk saudaraku dia meninggalkan semua kenyamanannya. Tetapi saudaraku pada akhirnya dia saudaraku dia meninggalkan semua kenyamanan dan saudaraku dia harus berpisah saudaraku dengan bapaknya dan dia pergi bersama dengan istrinya, saudara. Bersama juga saudara dengan hamba-hambanya, bahkan juga dengan kawanan kambing dombanya. Dan saudara, singkat cerita bahwa dia adalah orang yang pada akhirnya dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat ke-9, suatu kali saudaraku dia bersama-sama dengan Lot dan mereka berdua harus berpisah. Mereka berdua harus saudaraku memilih, kalau Lot ke kiri maka Abraham ke kanan, kalau Abraham ke kanan maka Lot akan ke kiri.
Dan Abraham saudaraku meminta kepada Lot untuk apa? Untuk dia memilih tempat terlebih dahulu karena apa? Harta benda mereka begitu banyak. Sehingga seringkali mungkin terjadi konflik, terjadi namanya pertentangan dengan para gembala. Bahkan juga saudaraku banyak hal yang membuat saudaraku bermasalah. Akhirnya dipilihlah untuk mereka berpisah. Kenapa? Karena hartanya banyak. Bahkan dikatakan tidak hanya banyak tapi sangat banyak. Abraham adalah salah satu tokoh atau contoh orang yang hidup dengan perjanjian berkat Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah ini, kita butuh saudaraku untuk apa? Untuk kita sama-sama kita hidup di dalam yang namanya perjanjian berkat yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami segala kebaikan yang daripada Allah itu tercurah dalam setiap kehidupan kita. Lanjut saudaraku di dalam Galatia pasal yang ketiga 13 sampai dengan 14. Itu saudaraku adalah firman Tuhan yang membuat kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya kerinduan Allah itu adalah bahwa setiap kita bisa mengalami berkat seperti yang Abraham saudaraku dia rasa, dia alami dan juga dia miliki. Galatia pasal yang ketiga, yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, kita bersyukur bahwa Kristus itu telah saudaraku menebus setiap kita. Bapa, dia mengasihi, dia beri Yesus anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Supaya oleh pengorbanannya, kutuk saudaraku itu dilepaskan, dibebaskan dari setiap kehidupan kita. Sebelumnya setiap kita adalah orang-orang yang masih ada di bawah hukum Taurat. Setiap kita adalah orang-orang saudaraku yang yang terkutuk oleh karena kita hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kita bersyukur, ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini ya supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam Yesus saudaraku, berkat Abraham sampai kepada saudara-saudara dan saya. Jadi apa yang pernah dialami, apa yang pernah dirasakan, apa yang pernah diterima saudaraku oleh Abraham, dia adalah salah satu contoh daripada orang yang diberkati di dalam perjanjian lama, ya oleh karena dia hidup di dalam berkat perjanjian yang daripada Tuhan, saudaraku itu terjadi bagi setiap kita. Oleh karena siapa? Oleh karena saudaraku setiap saudara, setiap pribadi, saya, kita semua, kita sungguh-sungguh kita meyakini, kita mempercayai bahwa apa yang Yesus sudah lakukan, itu sudah membuat kita saudaraku dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Kita dibebaskan dari yang namanya kematian, kebinasaan. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita dipindahkan dari mati kepada hidup. Terlebih kita dipindahkan saudaraku dari hal-hal yang saudaraku dunia ingin saudaraku membuat siap kita mengalami yang namanya kita jauh daripada Tuhan. Hari ini firman mengatakan dengan begitu jelas bahwa setiap kita juga adalah orang-orang yang hidup dengan perjanjian berkat Tuhan seperti Abraham. Karena apa? Karena kita menerima Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin pastikan bahwa setiap pribadi, siapapun kita, anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang-orang tua, apapun segala profesi siap kita. Pastikan di dalam dirimu, pastikan di dalam hatimu, ya, pastikan di dalam hidup setiap kita. Kita sungguh-sungguh kita boleh percaya kepada Yesus. Bahwa apa yang sudah dia kerjakan. Bahwa apa yang sudah dia lakukan. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib saudaraku. Untuk apa? Untuk membuat setiap kita saudaraku. Itu mengalami kelepasan. Kita mengalami kemerdekaan. Daripada kutuk hukum Taurat.
Sehingga ketika kita saudaraku membuka hati kita, menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup setiap kita, maka pada saat itu juga saudaraku, berkat perjanjian, hidup di dalam berkat perjanjian Tuhan terjadi bagi setiap kita. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang dulu pernah dialami oleh Abraham khususnya, kita juga akan mengalami saudaraku. Kita akan juga menerima saudara. Kita juga akan sungguh-sungguh kita boleh merasakan bahwa Tuhan tidak hanya memberkati Abraham, tapi Tuhan juga memberkati saya. Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan saya. Dia tidak pernah membiarkan saya sendirian. Dia tidak pernah membiarkan saya berjalan sendiri, menghadapi masalah saya sendiri. Kenapa? Karena kita hidup di dalam perjanjian berkat yang daripada Tuhan, saudaraku. Kita bersyukur saudara. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah ini. Bahkan juga dikatakan bahwa ke depan tidak jauh lebih mudah. Tapi kita percaya ke depan tidak jauh lebih mudah. Mungkin ada begitu banyak tantangan, kesulitan. Ada banyak saudaraku mungkin problem. Atau begitu banyak hambatan. Kita hanya percaya bahwa pada waktu saudaraku, Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Yesus ada saudaraku di dalam hati kita. Dia menjadi juru selamat dan Tuhan. Itu lebih daripada cukup. Kenapa? Karena kita ada di dalam perjanjian hidup. Kita ada di dalam hidup perjanjian berkat Tuhan nyata bagi setiap kita. Jadi saudaraku, saya boleh simpulkan bahwa hidup dengan perjanjian berkat itu adalah saudaraku salah satu cara kuasa Allah bekerja untuk memindahkan kekayaan bangsa-bangsa dalam kehidupan kita yang bertujuan untuk apa? Untuk kemuliaannya. Pada waktu kita meyakini, kita mempercayai Yesus, saudaraku, dia ada dalam setiap kehidupan kita, maka itu adalah salah satu cara Tuhan bekerja, Tuhan berinisiatif, Tuhan bertindak untuk apa? Untuk memindahkan kekayaan bangsa-bangsa untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan dalam kehidupan gereja Tuhan, khususnya gereja di mana kita berada. Nah, bagaimanakah cara untuk kita bisa hidup saudaraku di dalam berkat perjanjian Tuhan? Bagaimanakah cara hidup dengan perjanjian berkat yang daripada Tuhan, saudara? Yang pertama tadi kita sudah sangat jelas, yaitu Galatia pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Itu saudaraku yang pertama. Ya, Yesus Kristus saudaraku, dia harus, ya dia menjadi juru selamat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab di dalam dialah, ya berkat Abraham saudaraku itu sampai kepada setiap kita khususnya. Jadi pastikan bahwa masing-masing pribadi, masing-masing saudaraku, setiap kita tanpa terkecuali, ya kita mau sama-sama untuk kita percaya kepada Yesus Kristus. Buka hatimu, ya, undang dia masuk dalam hidupmu. Jadikan dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Maka seketika kita hidup dengan perjanjian berkat yang daripada Tuhan kita. Yang kedua adalah saudaraku di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kebutuhan hidup kita. Selalu mengandalkan Tuhan dalam kebutuhan hidup setiap kita, saudara. Saya akan buka di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang ke-18, Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-18, sebentar. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Ya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Garis bawahi kata sebab dialah
yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk kita memperoleh segala sesuatu. Jadi kembali, saudaraku, bahwa Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhanlah, saudaraku, yang memulai. Dialah sumber. Saya, ya, ketika saya berhasil, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saya untuk saya berhasil. Ketika saya mengalami kemenangan, Tuhanlah yang sudah memberikan saya kekuatan untuk saya bisa meraih kemenangan. Ketika anak-anak pelajar dapat nilai yang baik, nilai-nilai yang bagus, nilai yang memuaskan, yang mahasiswa juga dapat nilai A, nilai A+, yang pengusaha memperoleh yang namanya keuntungan, ya, memperoleh yang namanya proyek dan sebagainya, saudaraku, yang bekerja pun juga memperoleh karir yang lebih tinggi lagi. Tuhanlah yang sudah memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mendapat nilai-nilai yang terbaik, mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa mendapatkan yang namanya keuntungan. Tuhan juga yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa meraih hal-hal yang menjadi harapan kita bersama. Ya, Tuhan katakan dengan sangat jelas, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Ya, Dialah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Bukan dengan kuat gagah kita. Bukan dengan kepandaian, bukan dengan kepintaran, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan titel kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan juga dengan kecerdasan kita. Tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kita bersama-sama. Kita, saudaraku, hidup, ya. Untuk kita bersama-sama kita memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan terjadi bagi setiap kita. Jadi tanpa terkecuali, saudaraku, siapapun kita, mari kita mau sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Kita mau sama-sama, saudaraku, kita bergantung kepada Dia dalam segala kebutuhan hidup setiap kita. Yang ketiga, senantiasa mengelola segala berkat dan kekayaan dengan apa? Dengan hikmat Tuhan, ya. Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 sampai dengan ke-13. Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Ini bukan ayat yang asing bagi setiap kita, setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada siapa? Kepada mamon. Saudara, pada waktu, saudaraku, kita mungkin awal-awal kita bekerja, awal-awal kita berusaha, kita mungkin, saudaraku, mendapatkan gaji yang tidak terlalu besar. Atau juga waktu usaha awal-awal kita belum mendapatkan keuntungan demi keuntungan, saudaraku, yang banyak. Tetapi ketika kita, saudaraku, bekerja baru awal dan saudara kita mendapatkan gaji yang tidak besar, usaha, saudaraku, yang awal juga tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Ingat, saudaraku, di sini kelola penghasilan yang, saudaraku, mungkin tidak terlalu besar itu, atau bahkan juga keuntungan yang tidak terlalu banyak itu dengan apa? Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan membuat pekerjaan kita, saudaraku, karirnya makin naik. Tuhanlah yang akan membuat kita, saudaraku, memberikan kekuatan pada setiap kita untuk kita bisa memiliki usaha yang makin berkembang,
yang makin berkembang, saudaraku. Kenapa? Karena kita mengelola berkat, kita mengelola kekayaan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan, saudara. Kita percaya, saudaraku, bagian kita adalah kita mengelola. Bagian Tuhan itu yang akan terus memberkati kita. Seorang saudaraku yang ketika dia saudara mungkin bergaji yang tidak terlalu banyak dengan awal dia bekerja. Tetapi ketika saudaraku dia kelola dengan hikmat Tuhan. Maka saudaraku dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan, bahkan juga tahun terus berjalan. Saya percaya bahwa posisinya tidak pernah sama. Karena Tuhanlah saudaraku yang akan membuat dia bisa akan terus memiliki sebuah karir yang akan terus meningkat. Atau bahkan ketika kita saudaraku berusaha, kita punya usaha, kita punya saudaraku yang namanya jiwa untuk kita bisa berbisnis. Maka bisnis atau usaha kita itu akan terus mengalami namanya perkembangan, kemajuan, terobosan, bahkan akan saudaraku betul-betul menjadi luar biasa oleh karena apa? Waktu kita kelola, waktu kita saudaraku atur, waktu kita saudaraku bagi, itu kita kerjakan dengan hikmat Tuhan, maka Tuhan dari sorga, dia melihat apa yang kita kerjakan. Dan dia memberkati saudara. Yang keempat saudara, selalu hidup dalam pengucapan syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Bersama-sama kita akan buka di dalam kitab 1 Tesalonika. Pasal yang kelima, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan buat siap kita. Mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi apa? Bagi kamu. Ya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Dalam segala hal itu kan dalam hal yang enak maupun dalam segala hal yang tidak enak. Dalam segala hal saudaraku yang mungkin menyenangkan, bahkan juga di dalam segala hal yang tidak menyenangkan. Mungkin di dalam saudaraku pekerjaan kita tidak selalu mulus. Tetapi saudaraku kita percaya bahwa ketika yang tidak mulus itu saudaraku kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kita sedang membiarkan Tuhan untuk dia campur tangan. Supaya saudaraku hal-hal di dalam pekerjaan kita ketika kita ada masalah. Tuhan yang akan saudaraku dia memberikan kita kekuatan. Tuhan juga membuat saudaraku kita bisa menghadapi dengan baik, dengan benar. Atau bahkan juga dengan usaha, dengan studi, dengan perkuliahan, dengan semua aktivitas kita saudaraku. Bahkan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi mengucap syukurlah. Ya. Cara yang keempat untuk kita bisa hidup dengan perjanjian berkat itu kita mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Ya. Kita mesti belajar. Untuk apa? Untuk yang keluar dari lidah, mulut, bibir setiap kita, itu adalah ungkapan syukur yang meluap daripada hati kita. Ingat saudara, ya, pada waktu kita menikmati perjamuan kudus, menikmati saudaraku tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah bagi setiap kita, darah yang sudah tercurah dari atas kayu salib bagi setiap kita. Itu saudaraku alasan yang pertama, untuk kita mengingat akan apa yang sudah Dia perbuat bagi setiap kita. Saya percaya waktu kita mencoba untuk mengingat, untuk kita merenungkan apa sih yang sudah Dia perbuat dalam kehidupan saya. Kita akan mendapati bahwa Dia semata-mata baik. Dia semata-mata sangat baik. Dia semata-mata sungguh amat baik dalam setiap kehidupan kita. Dia datang ke muka bumi, saudaraku, dia mesti mengosongkan dirinya menjadi sama seperti setiap kita. Bahkan dia menjadi hamba dan dikatakan dia rela untuk taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas salib. Saudara, kita mau sama-sama saudaraku. Kita belajar untuk selalu hidup dalam pengucapan syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, syukuri itu. Tapi Pak, penghasilannya, gajinya belum besar.
bersyukurlah. Kenapa? Karena tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan saudaraku dia memberkati engkau. Dengan segala berkat yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita saudaraku terlintas dalam apa? Tidak pernah saudaraku terlintas di dalam telinga setiap kita. Itu yang dia sediakan bagi setiap kita. Jadi saudara, jauhkan hatimu, jauhkan saudaraku mulut lidah bibirmu dari keluh kesah, dari kecewa, dari pahit kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah ini, ketika kita berkeluh kesah, ketika kita saudaraku kita kecewa, kita saudaraku kepahitan sama Tuhan, itu berbahaya bagi setiap kita saudaraku. Mari, untuk kita bisa hidup dengan segala perjanjian berkat yang daripada Tuhan, seperti yang pernah dialami saudaraku oleh Abraham. Jadi kita mau sama-sama kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Usaha yang masih belum terlalu besar, bersyukur. Tepat pada waktu Tuhan, usahamu akan dibuat Tuhan menjadi berkembang. Bersyukur saudaraku dengan apa yang saat ini Tuhan percayakan. Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Nah yang terakhir saudara, kita mau sama-sama senantiasa hidup untuk apa? Untuk kita suka memberi. Ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus, saudaraku. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi saudara kita mau sama-sama. Kita boleh memiliki karunia yang bernama memberi. Waktu kita memberi, kita tidak akan pernah berkekurangan. Baik itu kita memberi keuangan kita. Baik kita memberikan telinga kita untuk mendengar. Baik kita memberikan tenaga kita untuk kita bisa membantu saudaraku kesulitan teman, sahabat atau saudara. Kita memberikan maaf ketika orang saudaraku mereka meminta maaf kepada setiap kita. Jadi kita mau sama-sama. Kita saudaraku untuk kita bisa hidup di dalam berkat perjanjian. Hidup dalam berkat perjanjian. Itu kita mau sama-sama kita dikatakan kita memiliki gaya hidup untuk memberi. Memberi dalam perkara jasmani, memberi dalam perkara-perkara rohani, memberi dalam banyak hal saudara. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan orang yang memberi, ya, Alkitab katakan saudaraku adalah orang yang memiutangi Tuhan. Artinya apa? Tuhan berhutang sama kita. Dan kalau Tuhan berhutang sama kita, pasti Tuhan akan lunasi. Dan pelunasannya itu biasanya jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Jadi saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah ini, ketika kita hidup ya untuk kita bisa memberi, kita punya gaya hidup memberi saudara, maka kita akan membuat saudaraku betul-betul bahwa hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan memuliakan Tuhan karena mereka ketika berdoa, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saudara semua untuk menjadi alat bagi kerajaannya. Bukankah tadi ketika saudaraku kita diberkati oleh Tuhan, itu bukan untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan kedagingan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah beri buat siap kita, kekayaan, berkat, saudaraku, uang untuk dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Beri, ya, beri, nggak akan pernah miskin saudara. Tapi kita akan mengalami bahwa sungguh-sungguh kita diberi juga oleh Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi betul-betul saudaraku tidak akan pernah berkekurangan. Jadi hari ini sama-sama kita mau belajar untuk kita hidup dengan perjanjian berkat.
seperti yang sudah pernah dialami oleh Abraham, kita juga mau alami. Kenapa? Karena Yesus, dia sudah mematahkan kutuk. Dia sudah, saudaraku, menghilangkan kutuk ya dari hidup setiap kita pada waktu kita percaya sama dia. Dan di dalam dia berkat Abraham itu sampai kepada setiap kita. Ketika saya mendapati ayat firman Tuhan ini, saudaraku, saya bersyukur. Tuhan, kau baik, bahkan kau teramat baik dalam kehidupanku, dalam kehidupan keluargaku, dalam kehidupan sidang jemaat yang kau percayakan, dan juga dalam seluruh kehidupan gereja-gereja Tuhan. Mereka beroleh berkat Abraham tercurah dalam kehidupan mereka semua. Mari saudaraku, pada malam hari ini kita mau sama-sama kita renungkan, kita juga mau sama-sama kita praktekkan di dalam kehidupan setiap kita, dan kita akan melihat bahwa masing-masing pribadi atau bahkan keluarga demi keluarga kita saudaraku mengalami yang namanya hidup dengan perjanjian berkat. Dan kita boleh mengalami bahwa saudaraku dialah sumber ya bagi setiap kita. Dia sumber berkat, dia sumber segala sesuatu bagi setiap kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama kita tundukkan kepala siap kita. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh-sungguh pada malam ini boleh kami terima. Bila firman Tuhan itu sungguh boleh mengubah dan juga boleh membaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa di sorga, buat kami sungguh-sungguh Tuhan, masing-masing pribadi Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan memperhadapkan hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk kami boleh benahi oleh karena firman-Mu Tuhan yang berkata-kata bagi setiap kami Tuhan. Kami melembutkan hati setiap kami dan kami merendahkan hati di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau berubah ya Tuhan. Biarlah pada malam ini Tuhan, setiap kami sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Yesus yang sudah memberi setiap kami perjanjian berkat Abraham, berkat Tuhan, berkat-berkat Abraham itu boleh sampai kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur oleh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari tolong siap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup setiap kami dalam keseharian kami Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Sungguh-sungguh Bapa, setiap kami Tuhan, kami menjadi pelaku, kami boleh menjadi orang-orang yang siap untuk kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian demi bagian setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah ini Bapa, kami percaya ketika kami hidup di dalam berkat perjanjian-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh mengalami kehidupan. Dan bahkan kami tidak hanya mengalami kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, bahkan juga studi kami diberkati, perkuliahan kami diberkati. Rumah tangga kami diberkati, keluarga kami diberkati, pernikahan kami diberkati, seluruh bidang dalam setiap kehidupan kami diberkati. Oleh karena kami hidup di dalam perjanjian berkat yang daripada Engkau. Oleh karena Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Anda menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati sertai senantiasa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati setiap kita saudaraku. Bagi kita
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan dalam kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara patara sikap patara bayara, kidara patara sikita patara bayara. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.